Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya hanya di channel Panggung Cerita. Dan pertemuan kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul pesugihan Gunung Kawi di Jawa Timur. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya hanya di channel Panggung Cerita. Dan pertemuan kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul pesugihan Gunung Kawi di Jawa Timur. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi di Jawa Timur, Indonesia, dekat dengan Gunung Buta. Tidak ada catatan sejarah mengenai letusan gunung berapi ini. Gunung Kawi terletak di sebelah barat kota Malang, merupakan objek wisata yang perlu untuk dikunjungi bila kita berada di Jawa Timur. Karena keunikannya, objek wisata ini lebih tepat dijuluki sebagai kota di pegunungan. Di sini kita tidak menemukan suasana gunung yang sepi, tapi justru kita lebih disuguhi sebuah pemandangan mirip di negeri Tiongkok zaman dahulu, di mana terdapat sebuah kuil atau kelenteng di tempat untuk bersembahyang atau melakukan ritual khas Konghucu. Gunung tidak perlu tinggi, asal ada dewanya. Pepatah populer di kalangan warga Tionghoa ini bisa menjelaskan kenapa Gunung Kawi di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang sangat populer. Kawi merupakan gunung tertinggi, hanya sekitar 2000 meter, juga tidak indah. Tapi gunung ini memiliki objek wisata utama masyarakat Tionghoa. Setiap hari ratusan orang Tionghoa termasuk orang pribumi naik ke Gunung Kawi. Masa liburan plus cuti bersama Lebaran ini sangat ramai karena terkait dengan kepercayaan kejawen, maka kunjungan biasanya dikaitkan dengan hari-hari pasaran Jawa seperti Jumat Legi, Senin Pahing, Suro, dan Tahun Baru. Namun di sisi lain, motif para pengunjung yang datang ke pasaran ini pun sangat beragam pula. Ada yang hanya sekedar berwisata, mendoakan leluhur, merupakan penelitian ilmiah, dan yang paling umum adalah kunjungan ziarah untuk memanjatkan doa agar keinginan lekas terkabul. Asal-usul pesugihan Gunung Kawi. Awalnya makam Eyang Jugo di Gunung Kawi tidak dikenal sebagai tempat pesugihan, hingga datangnya sosok pria di daratan Cina bernama Tan Yang. Dikisahkan Eyang Jugo pernah melakukan perjalanan ke daratan Cina. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang perempuan hamil yang kehilangan suaminya. Lalu Eyang Jugo
bantu ekonomi janda yang hidup dalam kemiskinan ini. Tentu saja perempuan ini sangat senang dan berterima kasih dengan bantuan Eyang Jugo, sesuatu yang sudah menjadi tabiat Eyang Jugo dalam membantu sesama. Ketika Eyang Jugo hendak kembali ke Pulau Jawa, dia berpesan kepada janda itu agar jika anaknya sudah besar kelak disuruh datang ke Gunung Kawi di Pulau Jawa. Anak dari janda miskin inilah yang diberi nama Tamyang. Pada era tahun 40-an datanglah Tamyang ke Gunung Kawi. Tentu saja dia hanya melihat makam Eyang Jugo, sebab Eyang Jugo sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Tamyang ingin membalas jasa Eyang Jugo yang telah membuat baik kepada ibunya di daratan Cina. Itulah sebabnya dia merawat makam itu dengan baik. Pria Cina yang biasa berpakaian hitam mirip pendekar silat ini merawat makam Eyang Jugo dengan membangun tempat berdoa dengan gaya Cina. Sejak itulah peziarah semakin ramai berkunjung ke Gunung Kawi. Tetapi anehnya dengan tujuan mencari pesugihan dan bukan belajar bagaimana menjadi orang bijak seperti Eyang Jugo. Siapakah sesungguhnya Eyang Jugo dan Eyang Sujo yang dimakamkan dalam satu liang lahat di Pasarean Gunung Kawi ini? Menurut Suryo Widakdo tahun 1989, Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II dan Eyang Sujo atau Raden Mas Iman Sujono adalah bayangkara terdekat Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, saat perjuangan terpecah belah oleh siasat Kompeni dan Pangeran Diponegoro tertangkap kemudian diasingkan ke Makassar, Eyang Jugo dan Eyang Sujo mengasingkan diri ke wilayah Gunung Kawi ini. Patung Dewi Kwan Im di Gunung Kawi. Semenjak itu mereka berdua tidak lagi berjuang dengan mengangkat senjata, tetapi mengubah perjuangan melalui pendidikan. Kedua mantan bayangkara ini bala tentara Pangeran Diponegoro ini, selain berdakwah agama Islam dan mengajarkan ajaran moral, kejawen juga mengajarkan cara bercocok tanam, pengobatan, olah kanuragan, serta keterampilan lain yang berguna bagi penduduk setempat. Perbuatan dan karya mereka sangat dihargai oleh penduduk di daerah tersebut, sehingga banyak masyarakat di daerah Kabupaten Malang dan Blitar datang ke padepokan mereka untuk menjadi murid atau pengikutnya. Setelah Eyang Jugo meninggal pada tahun 1871 dan menyusul Eyang Imam Sujo pada tahun 1876, para murid dan pengikutnya tetap menghormatinya setiap tahun, dan para keturunannya, pengikut dan juga para peziarah lain datang ke makam mereka melakukan peringatan. Setiap malam Jumat Legi meninggalnya Eyang Jugo dan juga peringatan wafatnya Eyang Sujo setiap tanggal 1 bulan Suro Muharram.
Di tempat itu selalu diadakan perayaan tahlil akbar dan upacara ritual lainnya. Upacara ini biasanya dipimpin oleh juru kunci makam yang masih merupakan para keturunan Eyang Sujo. Demikianlah cerita asal-usul pesugihan Gunung Kawi di Jawa Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panggung cerita.